Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jemaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir kembali guna mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita, semoga dibalas dengan balasan dan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, semoga dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya, dan semoga dijauhkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan memasuki babul bai', yaitu halaman 223. Babul bai' halaman 223. Ini yang kita baca yang atasnya saja ya, supaya tidak terlalu dalam penjelasannya ya, agar ya, cepat selesai ini. Jadi judulnya babul bai'. Ya. Kalimat bai' ya artinya jual ya, fa'yabi'u bai'an, jual artinya ya. Tapi di sini yang namanya jual pasti ntar ada yang beli, istilahnya begitu. Ya, jadi orang lebih banyak artiin jual beli. Ya. Babul bai', bab tentang jual beli. Ya. Saudara, ada firman Allah yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Memang di situ ada persamaan. Ya. Kalau riba itu kan bahasa orang dulunya 10-12 ya. Saudara minjem sama saya 10, ntar pulangin 12, maka kata orang tua saya dulu 10-12, kan gampang tuh omongan, begitu aja ngomongnya 10-12. Dengan saya beli pisang misalnya sesisir ya, anggaplah 10.000, ntar saya jual 12.000, hampir sama kan gambarannya. Beli pisang 10.000 modalnya, saya jual ya 10-12 juga. Tapi beda jauh. Ya. Kalau beli pisang ada resikonya itu. Dia beli dulu ya, kesana kemari ya, bisa jadi ntar pisangnya busuk, bisa jadi kan, bisa jadi nggak laku, bisa jadi harganya mahal berlipat-lipat begitu. Jadi kemungkinan ada resiko, ada keuntungan, itu sering terjadi pada jual beli ya. Maka istilah 10-12 ini ada pada jual beli, juga ada pada riba. Nah, orang-orang jahiliyah menyamakan itu, menyamakan antara jual beli dengan riba katanya. Kenapa dilarang riba? Jawabannya nggak sama. Sama tapi nggak serupa begitu ya, nggak serupa ya. Kalau dijual beli ada resiko, mungkin ada untungnya gede, bukan saja 12 untungnya, mungkin 10-20 kali untungnya, namanya jual beli ya, untung-untungan lah begitu ya. Jadi ini ada ayat berbunyi ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Itu merupakan keputusan final ya. Keputusan final dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu hai orang jahiliyah menyamakan antara jual beli dengan riba sama, tapi Allah sudah putusin jual beli halal ya, riba itu dia ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada hadis Nabi juga tentang mencari rezeki ya, di antaranya kan mencari rezeki macam-macam. Ada jual beli ya, tergantung orangnya dah. Ada yang jual beli, ada sekarang yang ramai jual jasa. Dia punya kepinteran
ya, punya kepintaran, misalnya dia sebagai tukang, nah, kepandaiannya jadi tukang, begitu. Sehari berapa atau borongan tergantung itu jual jasa namanya, ya. Atau tukang ngelas, tukang ngebor, itu namanya jual jasa. Sekarang ada sekolahan namanya SMK, ya, sekolah kejuruan. Untuk langsung nanti setelah tamat ya diharapkan dia bisa kerja kejuruannya masing-masing. Itu bagus itu. Itu bagus daripada sekolah SMA yang gak jelas dulu begitu kan. Ya, kalau yang pengen buru-buru pengen kerja, pengen nyari rezeki, ya udah sekolah SMK. Pas begitu. Biar nanti bisa jual jasa. Itu nyari duit, jual jasa, jual beli, ya. Sewa menyewa begitu, jasa kontrakan namanya, jasa rumah tempat tinggal alias kontrakin, itu juga nyari duit juga itu namanya jual jasa juga, ya, istilah saya jasa ngontrakin begitu ya. Yang nggak boleh jasa jual badan, tuh nggak boleh tuh, namanya perek kalau begitu ya, ikan perek apa ikan apaan tahu tuh. Itu jual jasa juga katanya. Maka disebut APPSK apa? APPSK. Hah? Oh begitu. Jadi saudara-saudara, yang penting memang macam-macam, tapi itu jasa yang haram itu. Jasa yang haram ya. Memang ada jasa yang haram, ada jasa yang halal. Nah itu yang halal ya yang dibenarkan oleh agama ya. Jadi Nabi pernah ditanya, dikatakan ayul kasbi atyab, usaha apa yang paling bagus? Ya Nabi jawab, amalur rajul biadihi, kerjaan seseorang itulah yang bagus. Dia mandiri, dia kerja dengan tangannya, itu yang bagus katanya ya. Dan juga yang bagus wa kullu bai'in mabrurin, dan juga termasuk usaha yang bagus setiap jualan yang mabrur. Ada haji mabrur, ada baik mabrur. Nah, baik mabrur artinya jual beli yang nggak ada tipuan di situ, nggak ada unsur tipuan. Ya. Jadi jujur lah begitu. Bukan berarti pedagang jujur nggak boleh untung, ya salah dong. Pengertian jujur, timbangan, takaran, hitungan, ya harus pas. Itu namanya jujur. Kalau yang ori disebut ori, genuine begitu kan. Kalau yang imitasi ya bilang imitasi. Jangan dirobah-robah, ntar imitasi dibilang asli begitu. Ya. Jadi jual jasa yang bagus adalah jual jasa yang halal. Ya. Ada juga jual jasa yang haram tadi. Ada unsur penipuan misalnya. Ya, itu juga nggak boleh. Walhasil nyari rezeki adalah terhormat di dalam agama Islam. Ya. Nyari rezeki itu terhormat, mulia daripada orang maaf ya. Jadi minta-minta aja kerjaannya, nggak mau usaha, padahal badannya masih seger. Ya, kecuali memang badannya lemah, sakit begitu ya. Itu lain lagi ceritanya. Ini seger buger badannya, ogah nyari rezeki, maunya jadi pasilan begitu ya. Nah, itu jelek itu. Maka Nabi ketika ditanya usaha apa yang bagus, yaitu usaha seseorang dengan tangannya. Ya, dia berusaha mencari rezeki. Baik. Itu saudara-saudara sebagai mukaddimah. Nah, ini babul bai' yasihu bi ijabin. Sah jual beli dengan ijab. Ya, kita tahu ijab qabul. Yang rame ijab qabul di dalam pernikahan. Kalau dijual beli udah mulai hilang. Kayak ente pergi ke supermarket, ke Alfamaret, Indomaret begitu, melihat barang ini cocok, main ambil aja. Ngomong semata juga kagak. Kasih barangnya, kasih duitnya, ngomong semata juga kagak. Enggak saya beli begitu. Entar dibilang saya terima, enggak ada begitu. Ya. Itu zaman sekarang, karena memang adatnya kita sih bolehin aja. Nggak ada masalah sih. Yang penting kan jual beli redo dengan redo, senang dengan senang. Yang jual senang menjualnya, yang beli senang membelinya. Ya. Karena senang itu kata orang ulama zaman dulu
senang menjual, senang membeli, redok menjual, redok membeli, itu nggak ketahuan adanya di hati katanya. Karena nggak ketahuan adanya di hati, maka diucapkan. Itulah ijab qabul. Jadi ijab qabul itu mewakili senang hati penjual atau senang hati pembeli begitu. Cuman zaman sekarang orang lebih maju lagi. Ya, zaman modern, zaman cepat begitu. Ya udah nggak pakai omong semata pun. Ya, yang penting harganya segitu, emang nggak berkurang lagi udah di supermarket gitu ya. Nah itu caranya jadi mudah sekali ijab kabulnya. Ya itu dibolehkan lah. Karena memang perkembangan adat begitu ya, perkembangan. Nah ini dikatakan yasihu bi ijabin, sah jual beli itu dengan ijab ya. Ijab itu saudara-saudara ya dari apa seperti seseorang mengatakan saya jual misalnya. Ya, emang dia mau jual emang kabi'tuka itu contohnya. Seperti saya menjual kepada kamu barang ini dengan harga sekian begitu. Jadi memang dia mengungkapkan dia jual. Ya, dia mengungkapkan memang dia jual, bukan kita paksa ayo jual gak, kalau nggak jual gudor ini, gue gebukin ini. Nah, itu haram jadinya. Karena jualnya dipaksa nggak ada redok begitu. Jadi mesti redok ya. Seperti diungkapkan isi hatinya kabi'tuka begitu. Saya jual kepada engkau wa malaktuka, saya buat kamu memiliki ini barang bikadza dengan harga sekian. Ini contoh ijab qabul. Saya jual kepada kamu motor ini dengan harga 3 juta. Kata pembeli, baik kalau gitu saya terima, begitu kan. Ya biasanya tawar menawar dulu begitu ya. Nah, itulah penerimaan disebut qabul wa qabulin ya. Qabul itu terima ya. Tadi ijab dijual, ungkapan menjual. Qabul ungkapan nerima begitu. Kastaro itu ya, seperti saya beli ya. Wa qabil itu saya terima. Hadza ini barang bikadza dengan harga sekian. Ya. Itu contoh saudara-saudara ijab qabul. Yang masih dipertahankan ijab qabul waktu nikah. Itu udah hampir sekarang, dari dulu nggak pernah hilang itu. Kalau jual beli bisa hilang itu. Ambil barang, kasih duitnya, kabur. Nggak ngomong ini, nggak ngomong ono. Kalau nikah nggak ada yang begitu. Main kabur-kabur aja. Emang orang mau dibawa lari. Saudara, zaman dulu lucu ya. Ada istilah bawa lari, ingat gak tuh? Iya, sekarang nggak ada kok. Iya, secara hukum emang jelek itu. Ya belum nikah, belum apa, bawa lari anak orang. Parah itu. Tuh zaman dulu itu, ya pakai bawa lari. Tahu caranya begitu? Mungkin kali ngikutin jagoan kali zaman dulu ya. Aduh, mungkin anak sekarang nggak tahu tuh, yang tua-tua itu, wah, pada tahu itu. Ya. Kadang-kadang ada anak perawan di rumah si Pulan begitu, habis dibawa lari, begitu. Pagi-pagi kita lihat begitu ya. Baik saudara-saudara. Jadi nggak ada tuh perkawinan main bawa lari aja, semuanya ijab qabul. Ijab dari wali, ijab dari wali, qabul dari pengantin laki. Ya. Jadi saya nikahkan kamu, ya wahai Pulan bin Pulan, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Anu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Begitu. Nah ntar kata calon suami, saya terima nikahnya, saya terima wakilnya, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut begitu. Ya udah jadi saudara-saudara, itu sampai sekarang masih itu. Jadi jual beli doang tuh yang udah hilang begitu ya, kegerus itu ya. Baik, selanjutnya dibalik bila faslin, tampak pemisah. Maksudnya apa nih? Jadi ijab ame qabul itu ya langsung, nggak kepung, nggak ada penghalang di antara ijab dan qabul. Maka tuh dalam pernikahan kadang-kadang itu petugas KUA
nyuruh ulangin lagi dah begitu. Di maunya setelah ijab dari wali langsung dikabul oleh si pengantin, calon pengantin laki. Ya, padahal sih nggak mesti langsung. Ya, agak ada jedah, ada ya pembatas bentar sedikit, nggak ngapa-ngapa. Kecuali yang lama begitu, misalnya saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri saya bernama Pulana binti Pulan dengan mas kawin sebanyak sekian gram dibayar tunai, dimakan dulu, makan. Habis makan saya terima Pak Haji, nggak bisa begitu, nggak bisa. Udah dikepung dengan makan dulu, nggak bisa. Ya, tapi dia kan mungkin nelan dulu, saya terima nikahnya, nggak apa-apa itu. Ini kadang-kadang petugasnya mesti nempel banget. Sedangkan ini baru mulai nikah dia. Kan agak nginggil juga dia. Begitu ya. Nggak mesti itu. Yang penting nggak ada penghalang yang penting. Istilahnya ada jedah sedikit, ada misah itu diam sedikit nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama begitu ya. Jual beli begitu juga. Ya, misalnya saya jualin tuh motor sama ente. Pokoknya 2 juta beres dah, bersih begitu. Nah inti nggak jawab begitu kan, nggak jawab, makan dulu apa dulu, baru ngomong ya dah kalau gitu saya terima, itu nggak bisa. Ya, artinya itu omongan yang tadi ngomong jual itu nggak acih dengan kamu terima lantaran jaraknya udah. Jadi caranya bagaimana ya langsung. Nah kalau pengen istilahnya jual beneran, omongan yang tadi dihapus, nggak dianggap. Nah sekarang ngomong baru, bagaimana nih saya jual ini motor, ya, lihat aja keadaannya, surat-suratnya komplit semua, ya, saya jual sama ente 3 juta begitu. Baik saya terima begitu kan. Nah itu langsung. Kalau tadi dia minum teh dulu, anggap dia jualinnya di warung sono, sambil nyahi sambil angkat kaki begitu kan, ngomongnya begitu, jawabannya setelah sejam 2 jam. Nah itu nggak aci. Jadi nanti kalau mau jual, ngulangi lagi tuh omongan. Ngulangin lagi omongan. Itu yang disebut bila faslin, tanpa pemisah. Antara ijab dengan qabul, nggak ada pemisah. Nggak ada omongan asing namanya ya. Tapi kalau agak diam sedikit, ya wajar lah. Kemudian bila faslin wa takhalluli lafzin ajnabiyyin. Jadi tanpa ada pemisah dan tidak ada yang nyelip kalimat asing. Takhallul, nggak ada yang menyelati, nggak ada yang nyelag. Antara ijab dengan qabul di tengah-tengah nggak ada yang nyelag begitu. Apa yang nyelag? Lafzin ajnabiyyin, kalimat yang asing. Apa maksud asing? Kalimat yang bukan urusan masalah jual beli. Kalimat lain aja begitu. Ya, ngomong yang lain begitu. Anggaplah misalnya dibilang saya jual ini, terus yang mau beli ngomong dulu, kebetulan ada telepon, ngomong begini selesai, baru ngomong ya saya beli, saya terima begitu. Itu nggak bisa juga karena tadi udah ada pemisah menerima telepon omongan dengan orang lain. Ada yang nyelak gitu, nyelak kalimat yang lain. Karena kan disuruh ya jangan sampai ada yang nyelak begitu ya. Begitu. Nah itu namanya bila faslin wa takhalluli lafzin ajnabiyyin. Antara ijab dan qabul tidak ada pemisah, juga tidak ada yang nyelag kalimat asing. Maksud asing tidak berhubungan dengan jual beli. Wa ta'liqin, nggak boleh juga ini ada digantung-gantung. Ya. Jadi maksudnya tuh dia ngomong begini, saya jual nih motor kepada ente, nanti dah sepulang saya dari haji begitu. Jadi nanti ada gantungannya begitu nanti. Ya, apabila begitu. Ya, jika begitu kan, jika atau kapan nanti saya pulang haji, saya jual dah sama ente nih harganya sekian begitu. Kata yang ini saya terima begitu, nggak bisa itu. Nggak bisa. Karena jualnya nanti. Kalau jualnya nanti habis pulang haji, habis ini, habis ono, ya ngomongnya juga nanti aja mendingan. Iya. Ya sekarang ngomong ya boleh, itu untuk jajakin, nawarin, boleh aja. Tapi untuk akadnya, akad resminya yang dibenarkan oleh agama antara ada ijab, ada qabul, ya nanti aja. Jangan akadnya sekarang, ya kemudian nanti pelaksanaannya setelah
dia kembali, pakai digantungin tuh omongan jualnya. Ya, saya jual barang ini kepada kamu dengan harga sekian, apabila saya pulang dari Buncit misalnya. Nggak bisa juga begitu. Kalau pulang, kalau nggak pulang-pulang, tenggelam di sono kan, banjir misalnya. Jadi nggak bisa cara begitu. Jadi langsung aja. Ya. Itu yang namanya wa ta'liqin. Aslinya bila ta'liqin, nggak pakai digantung-gantung begitu. Kemudian wa ta'kitin, dan nggak boleh dikasih jangka waktu. Ya. Itu ada istilah saya dengar dulu dari bapak saya, namanya jual beli tandon apa? Ya, ini saya jual motor. Ya, sebulan doang sama ente. Ya, ntar gue beli lagi. Ya. Jadi ngomongnya bukan pinjam meminjam, bukan, ngomongnya jual. Saya jual di motor dengan harga 3 juta begitu. Ntar setelah sebulan saya beli lagi 3.500.000. Setelah sebulan, lu nggak boleh jual sama orang lu. Wah ini rusak ini. Nggak bisa jual beli begitu. Jual beli selalu istilahnya kalau udah diterima sama pembeli udah milik dia. Dia mau apain ke, dia mau jual lagi ke, dia mau kasih orang, mau dipakai media bebas-bebas aja. Nggak bisa jual beli pakai ditentuin waktunya sekian begitu, nggak bisa. Itu biasanya orang kedesak sama duit. Ya, mungkin istilahnya bagaimana supaya dia menghindar dari riba apa ya? Bukan tahu. Ya dia juga akhirnya riba juga. Ya sama dengan minjam duitnya di 3 juta. Ya, ini apa namanya gadeannya, jaminannya motor. Ntar motor gua ambil, gua pulangin duit yang tadinya 3 juta jadi 3 juta setengah. Ya sama aja. Ini juga. Jadi riba-riba juga akhirnya. Kan yang namanya kita minjem duit itu memang dalam agama namanya minjem. Kalimat minjem itu isinya tolong menolong begitu. Nggak ada imbalan. Jadi minjem itu imbalannya nanti di akhirat. Itu istilah minjem begitu. Kadang-kadang kan istilah minjem dipakai tapi ujungnya jelek. Iya. Lu boleh minjem duit, boleh ini. Cuman 10-12 begitu. Ini bukan minjem namanya, ngontrakin duit nggak bisa dikontrakin. Nggak bisa begitu ya. Jadi gadai itu sah-sah aja supaya orang yang punya duit yang kita pinjam duitnya ditenang. Anggap kalau kita pinjam duit 10 juta, orang kan masih ya ketar-ketir, orang kan masih ragu-ragu. Ya, tapi ini ada surat tanah misalnya, atau ini mobil misalnya, motor. Nah, itu kan jaminannya. Itu dibolehkan dalam agama begitu. Cuma ntar pulangin segitu-segitu juga tuh duitnya. Nggak ada keuntungan sekalipun. Jadi keuntungannya nanti di akhirat. Itu. Tapi di zaman sekarang mau dibilang apa? Ya. Memang nih ya, memang ada yang bolehin, cuman dipakai care begitu. Pakai care ya. Jadi begini caranya ini. Misalnya ada orang minjem uang 10 juta. Kemudian digadein sawah. Ya, secara akal sawah itu nggak boleh dimanfaatin. Ya, mungkin dipegang suratnya dah kali lah ya. Ame sawah begitu dah. Ya, kalau yang punya sih boleh aja nggarap sawahnya. Kita ini yang nerima sebagai gadai nggak boleh kita garap gitu. Atau ada pohon kelapanya kita ambil. Di empang ada ikannya kita ambil. Karena udah minjemin 25 juta misalnya. Nah itu secara hukum agama memang kan nggak boleh. Tapi ada ulama yang membolehkan dengan cara kalau tadi mula-mula kita akadnya akad gadai. Setelah itu kita ngomong lagi akad kedua. Pak Haji kan udah nolongin saya itu minjemin duit 25 juta. Ya, itu gadainya sawah nih suratnya begitu. Kalau Pak Haji mau ambil tuh kelapanya ambil aja udah. Nah, itu ngasih namanya. Nah, itu dibolehkan. Tapi nggak syarat. Nggak mesti. Ya, itu namanya akad kedua bagi, ngasih. Ya, tapi kalau disyaratin, gue mau pinjamin lu 25 juta. Gadainya sawah. Tapi dengan syarat, selama lu belum bayar, itu hasil sawah gue yang ngambil.
Nah itu hasil sawah adalah riba begitu. Ya, karena akad gade kan akad minjem sebetulnya, diminjem duit. Tadi saya bilang yang namanya minjem, ya itu nggak ada keuntungannya. Keuntungannya ada di akhirat. Nah lu mau ngambil keuntungan dunia, itu nggak diperkenankan dalam agama. Kalau pengen dapat untung, duit 25 juta, lu beliin apa kek? Ntar lu kontrakin kan begitu. Nah itu baru boleh. Misalnya beli motor, kalau motor sewain, ya sewain, ada duit jigoh nih, beli motor berapa biji nih, 4 misalnya, 3, sewain, nah itu boleh. Itu namanya kita jual jasa angkut dengan motor tuh kita sewain. Adapun inti minjem duit, kemudian ada keuntungannya, nah itu yang tadi nggak boleh itu. Ya, duit itu kan bukan barang yang bisa disewain. Ya, duit nggak bisa disewain. Kalau barang bisa. Jadi duit lu beliin dulu apa kek, ntar baru sewain gitu. Ya, itu agama saudara-saudara ya. Jadi pada dasarnya gadai itu memang tidak ada keuntungan sama sekali kecuali di akhirat. Tapi ulama membolehkan bila mana setelah akad gadai pemilik kebun mengatakan silakan ambil hasilnya begitu. Zaman sekarang kontrakan, jadi jaminannya kontrakan selama belum dilunasin hasil kontrakannya serem itu. Mau dikata apa dah? Mau dikata apa? Ya cuman tadi itu udah boleh juga cara yang tadi, cuman itu udah nyerempet kayaknya. Ya. Boleh, nih saya minjem duit Pak Haji 100 juta, itu gadeannya kontrakan nih suratnya begitu. Ntar setelah itu selesai tuh kan, nah setelah selesai ngomong lagi, ngomong kedua, akad kedua, itu hasilnya ambil aja Pak Haji begitu kan. Cuman saya ngeri juga itu, saya ngeri, ya. Terlalu ngeri saya begitu ya, emang repot emang. Mendingan lu jual kontrakan berapa pintu ke dapat duitnya selesai. Saya lebih senang begitu daripada minjem ntar ada bunganya. Kalau lu bisa bayar tuh bunganya, kalau enggak bertumpuk, akhirnya ya dikuasain akhirnya. Itu kan ada cara begitu. Ya, kalau saya bilang mendingan gue jual sepintu aja buat modal. Itu saya kira lebih bagus begitu ya, daripada kita gadein ntar pakai bunga, ntar jangan-jangan nggak kuat bayar bunganya. Itu yang kadang-kadang rumah-rumah disita kan begitu tuh ya, diminjem sama bank kali ya gede, nggak kuat bayar, tiap bulan naik, tiap bulan terus begitu, dihitung-hitung sama bank, wah udah cukup nih, udah diambil aja, menang dia secara hukum gitu. Baik saudara-saudara, kembali ke kitab. Jadi jual itu jangan pakai waktu. Kalau udah jual bebas milik dia. Nggak ada gue jual nih sebulan doang, seminggu doang. Ntar gue beli lagi dengan harga lebih mahal. Nggak ada itu haram hukumnya. Kemudian wasuri tofi akidin, syarat pada si akid. Akid ini yang transaksi ini baik penjual atau pembeli. Ini akid ini yang berakad. Ya, baik akad dia sebagai pembeli atau akad sebagai dia penjual ya. Jadi baik dia sebagai pembeli atau sebagai penjual. Nah, ini bikin transaksi ya, baik penjual di pembeli itu ada syaratnya. Pertama taklifun. Syaratnya dia orang mukallaf ya. Udah mukallaf jadinya. Anak kecil nggak boleh jual beli ya. Kecuali beli ES kali, bukan ES. Ya, zaman dulu kan ES, sekarang aja bilang ES. Taklifun, harus mukallaf, ya, mukallaf, udah akil balik begitu ya, udah akil balik. Itu biasalah dalam agama banyak ya akil balik ini dipakai, ya, karena namanya orang belum akil, ya, belum berakal, ya gila. Atau belum sampai umurnya ya, jadi harus akil balik begitu, disebut mukallaf. Di sini disebut taklifun. Jadi wasuri tofi akidin
taklifun, dan disyaratkan bagi si akid yang bertransaksi, yang berakad, baik dia penjual atau pembeli, disyaratkan taklif, artinya sudah dewasa, ya sudah dianggap omongannya, dan dia tidak, istilahnya ada tuh orang yang diempuk, ada orang diempuk, ada bayi diempuk, ada orang udah gede diempuk juga. Kenapa dibangkrut? Ya, di banyak utangnya sono. Kemudian hartanya kalau dihitung-hitung untuk bayar udah nggak cukupin. Kalau dilepas saja entar dijual, hartanya habis, akhirnya tuh orang yang tadi minjemin duitnya nggak pulang, kan begitu. Ya. Maka secara hukum agama dibekukan oleh pengadilan, dipailitkan begitu. Sehingga itu yang punya rumah, punya tanah sekian, dia nggak bisa jual karena utangnya udah banyak sono, ya, udah diempuk dia. Nah, dia nggak boleh jual beli, nggak bisa. Kalau dibolehkan tak dijual. Ya, habis duitnya, habis barangnya, utangnya masih banyak begitu, belum lunas. Ya. Baik, jadi taklifun. Kemudian wa islamun litamalluki muslimin. Syarat yang selanjutnya nih bagi penjual, bagi pembeli, khususnya pembeli ini, islamun, syaratnya di orang Islam. Loh, kan ada istilah jual beli lah, yang beli siapa aja udah. Kok ini pakai syaratnya orang Islam? Oh, ada keterangannya tuh, litamalluki muslimin wa mushafin, untuk memiliki budak beragama Islam dan untuk memiliki Al-Quran, mushaf. Jadi di dalam peraturan ulama zaman dulu bahwa kalau dia ingin membeli Al-Quran, syaratnya di orang Islam begitu. Kalau orang kafir nggak dikasih aja, ya mungkin takut disalahgunain, ya diinjak-injak atau diapain kali, dihinakan gitu. Jadi nggak boleh tuh katanya membeli hal-hal yang sifatnya dipelihara banget seperti Al-Quran yang beli orang non-Muslim, atau membeli budak. Budaknya beragama Islam, yang beli bukan orang Islam, ini kan bahaya. Ntar jangan-jangan yang udah Islam nih budak dikejar murtad, ngikutin majikan, parah ini. Maka nggak boleh aja itu. Jadi syarat dari pembeli orangnya Islam apabila dia membeli budak yang beragama Islam, atau apabila dia membeli kitab Al-Quran. Kemudian halaman selanjutnya ini wa fi ma'qudin alaih, dan syarat pada barang yang dijual. Tadi kan syarat penjual pembeli. Ya, tadi syarat penjual pembeli itu. Nah, sekarang syarat barangnya ini, barang yang dijual. Milkun lahu alaihi, yaitu barang yang dijual milik dia. Lagi emang nggak boleh masih milik orang kita jual. Itu aneh itu. Ya bisa jadi zaman sekarang ada orang Jakarta beli tanah di sono jauh, Citayam lewatin lagi, di mana? Iya, begitu. Mungkin ngelatin kali, dijual sama orang, dibikin sertifikat baru. Bukan main dah. Tahu-tahu orang udah ukur, orang udah bikinin rumah. Gitu. Emang serem memang, beli tanah di mana-mana nggak diurusin. Jadi tanah kita orang kuasain, bahkan dibikinin surat, bahkan suratnya udah sertifikat, dijual sama orang. Berarti kan dia jual bukan milik dia kan? Iya, ini zaman sekarang bikin urusan itu one man, ya, hati-hatilah. Jadi syarat dalam agama kalau menjual barang milik kita, iya. Atau kita jual milik bapak kita, ya nggak boleh juga. Oh, boleh begitu, bisa dibatalkan secara agama. Ya. Jadi milkun lahu alaihi, itu barang milik dia. Kemudian barang itu yang dijual belikan watuhruhu, barangnya barang suci. Barang suci para hadirin ya. Yang nggak boleh tuh dah babi dijual, ternak babi yang nggak boleh dah. Ya, babi itu memang najis juga, haram juga dimakan gitu. Nah, ada saudara-saudara di zaman sekarang, yaitu maaf ya, tai sapi, tai kuda, tai kambing dikumpulin, entar jadi pupuk kandang, begitu namanya ya, pupuk kandang.
ya pupuk kandang. Tadi dijual di karung-karung itu yang tukang-tukang puun-puunan bunga-bunga itu, ya dijual pupuk kandang juga dari kotoran. Nah kotoran kan najis, itu bagaimana? Secara peraturan nggak boleh karena dia barang najis. Cuman dia kan boleh ngumpulin tuh kotoran, dijemur, dimasukin karung. Lu mau ngambil-ngambil aja bagaimana dong? Bayar dulu kan begitu. Ya bayar tetap. Pakai harga, tawar-menawar boleh aja. Cuma namanya tuh para ulama ingin menghindar dari namanya jual beli. Karena kalau namanya jual beli, barangnya harus suci. Nah ini barangnya najis bagaimana? Namanya bukan jual beli. Ya. Jadi namanya bukan jual beli. Jadi namanya apa? Namanya yaitu kalau dalam bahasa fikih naklul yad, memindahkan tangan, pindah tangan, atau memindahkan kekuasaan begitu. Jadi ini kotoran pupuk kandang sekarung, kotoran punya saya ini, saya boleh ngumpulin begitu dan nyimpen. Nah ente mau memilikinya ya bayar dulu. Berapa sekarung? 25.000 misalnya. Udah 20 aja dah, baik, ya udah silakan. Cuma ntar rekeningnya bukan jual beli begitu. Kwitansinya bukan rekeningnya, kwitansinya bukan jual beli jadinya. Kwitansinya itu istilahnya dipindahkanlah hak. Jadi pemindahan hak dari satu karung kotoran dipindahkan kepada saudara yang bernama ini dengan harga 20.000. Ya. Itu boleh ya. Cuman tadi saya bilang kalau memang najis pada dasarnya nggak boleh. Cuman kalau najis itu dibutuhkan untuk yaitu pupuk, ya, biar tanamannya subur, nah itu dibolehkan. Ya. Seperti lagi miara anjing itu masih dibolehkan. Ya, bila mana anjing itu anjing yang dibutuhkan, misalnya anjing untuk menjaga gudang. Ya, menjaga gudang, menjaga rumah. Ya, jadi emang anjing udah terlatih. Ya, anjing kan najis, kok dijual belikan? Oh, bukan jual beli, pindah tangan. Dipindahin kekuasaannya. Yang tadi ini anjing gue yang nguasain. Ya, dididik susah. Ini jadi pintar sekarang. Ente pengen ngambil-ngambil aja dari mana? Bayar berapa? Sekian. Wah, kemahalan sekian dah. Ya udah jadi begitu. Jadi pada dasarnya anjing itu najis, ya, dan nggak boleh dijual belikan, duitnya haram. Tapi karena anjing ini kan dididik, ini bukan anjing sembarangan ini, bukan anjing pasar begitu, bukan anjing jalanan, ini anjing yang dididik, ya, dan mengerti dia. Ada juga anjing yang ngatur gembala, jadi ada penggembala menggembala kambing, dibantuin sama anjing, iya. Digiring sama dia. Emang anjing emang pinter banget emang. Cuman kadang-kadang buat apa itu? Anjing lu, begitu dah. Padahal anjing pinter ya. Saudara, ada yang bilang anjing itu di samping pinter juga dia amanat. Amanat begitu. Dia rela mati membela majikan. Itu anjing tuh amanat banget ya. Maka tuh kalau anjing disuruh melihara kebun duren, wah enak banget itu. Dia nggak makan durian tuh anjing. Utuh durian gue. Ada yang datang digonggong, dinongkrong aja di situ. Hujan kayak apa kayak dimelek aja para hadirin. Ya ampun. Rela banget dia tuh dia anjing. Maka tuh orang Arab zaman dulu namanya kilab. Kilab zaman daripada kalb. Ya. Anjing itu dilihat amanatnya. Ya. Cuman memang jeleknya ada tuh, nyelet mulu. Ya capek nyelet, nggak capek nyelet. Kalau binatang lain capek baru nyelet, nggak capek nggak nyelet. Ini anjing nyelet terus. Ya, itu ada jeleknya para hadirin. Ya. Nah, menjual anjing hukumnya najis ya nggak boleh. Tapi anjing yang terlatih boleh pindah tangan, ya, pindah kekuasaan. Dia melatih berapa duit itu, bukan main kebutuhannya ya. Gitu. Itu jadi watuh ruhu. Disyaratkan barang yang dijual belikan harus suci. Wa ru'yatuhu, dan disyaratkan juga harus bisa dilihat barangnya. Ru'yah. Barangnya diru'yah, dilihat saudara-saudara. Jangan beli ikan di dalam empang.
Itu repot ya sudah. Beli apa ini, singkong, ubi di dalam tanah, borongin. Mungkin cabut 2-3 begitu, borongin berapa duit nih? Nggak bisa itu judi itu, kata orang spekulasi. Kadang-kadang hasilnya banyak, bisa dikit begitu. Itu maka agama melarang. Istilahnya ada ini namanya bai'ul gharar, jual beli yang ada unsur ketidakjelasan. Ya. Ada yang nanya sama saya tuh dulu ya, dia bilang di kampung-kampung itu jual kacang tanah yang masih dalam tanah, dicabut 2-3 pohon, dilatin, diborongin semua. Saya bilang itu nggak bisa itu, ya, haram tetap haram. Kudunya cabut dulu semuanya, baru mau borongin, mau kiluan, itu terserah. Nggak bisa yang di dalam tanah, karena nggak jelas, itu unsur penipuan. Itu istilah sekarang judi kan untung-untungan. Kalau keluar namanya, wah dapat gede banget. Tapi kebanyakan kan judi hanya menjanjikan, mudah-mudahan pasang dah, besok menang nih, kalah, pasang lagi, mudah-mudahan lagi, mudah-mudahan mulu, kena nggak ada begitu. Akhirnya habis saudara-saudara harta bandanya. Banyak yang bangkrut gara-gara judi. Ya, emang dia menjanjikan, ada dorongan begitu. Ada dorongan begitu, nggak tahu, kalah melulu itu. Jadi jual beli barang yang nggak kelihatan, di situ ada spekulasi, ada untung-untungan, boleh disebut semacam judi, hukumnya haram. Maka dalam jual beli dalam agama Islam harus bisa dilihat begitu. Nah ini wasurito fi bai'i mat'umin wa naqdin bijinsihi. Ini namanya jual beli barang ribawi, lain lagi ceritanya itu. Tapi jual beli juga, ya, jual beli barang ribawi, barang yang disifati barang riba, ya, seperti makanan, ya, buah-buahan, kemudian emas, perak, begitu. Dia memang tertentu itu. Ya, maka ada istilah kalau beli emas, ya, nggak bisa, misalnya tukar tambah, nggak bisa caranya, karena dia emas. Barang yang disebut ribawi. Ini penjelasannya yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita sekalian. Ada yang bertanya kali? Ada sekali. Apa itu? Karena kan banyak lagi orang pada masalah kreditan motor. Karena kan kredit motor, ada perjanjiannya, harga sekian, sekian, bulanan sekian. Pertengahan motor macet, setoran, motor diambil sama dealer, duit yang masuk ke dealer nggak kembali. Punya motor dosa nggak? Ya, itu saudara-saudara cara ya barbar juga, cara nggak baik itu, cara nggak benar. Jadi ada orang kredit hukumnya boleh. Jadi untuk mendapatkan harta yang lebih banyak, kalau riba kan 10-12 minjemin nggak boleh. Tapi ngereditin barang boleh. Barang kita beli 10. Ntar orang bayar jumlahnya bisa 20-30 kredit. Ya. Maka kita lihat tuh tukang kredit yang dulunya naik sepeda atau jalan kaki, sekarang naik motor. Dulunya ngontrak, sekarang ngontrakin. Begitu tukang kredit. Halal itu, untungnya gede. Kumpulin 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Cuman kalau yang tadi kredit kabur ya udah, boro-boro untung modal juga. Nah ada nih kreditan zaman sekarang macet. Ya. Bukan motornya macet begitu, duitnya ini ya. Nah, ininya dealernya ini yang kreditin, ambil lagi tuh motor di tengah jalan. Nah, ini nggak bisa secara agama. Motor yang udah dibeli sama orang secara kredit itu milik mutlak kayak tadi itu. Nggak pakai waktu-waktu sebulan doang, 3 bulan doang, nggak ada itu. Itu syarat-syarat mau menang-menangan. Syarat yang istilahnya ingin memaksakan kehendak, dipengen menang sendiri. Ya, jadi ada mungkin perjanjiannya itu. Bila mana di tengah jalan ya dia nggak bisa bayar, maka barang akan disita lagi. Secara hukum nggak boleh. Secara hukum bahwa orang yang tadi ngredit harus bayar. Ya. Nah kalau nggak bisa bayar, gampang disuruh jual tuh motornya nih PPKB-nya kan begitu, suruh jual. Ya tapi jangan dilepas begitu tadi kabur lagi. Ya jual mungkin di sini kali di depan dia misalnya kan.
BPKB-nya langsung. Nah ntar dijual, itu duit dia itu udah berapa orang beli? 2 juta, 3 juta, terserah. Nah ntar kekurangan kredit, bayar, selesai. Ini kagak main ambil aja. Itu yang kacau itu. Mau menang sendiri itu. Hukumnya haram. Ya haram itu. Emang sampai salah sekarang. Orang pengen punya motor, pengen punya mobil. Yang kredit udah. Gimana? Cuman ya caranya kayak tadi begitu, urusnya harus bener. Ya, cuman ini kan yang nggak bener, yang penjual ini ya, penjual yang nggak bener. Dia main sita aja, belum tuntas, belum lunas karena macet, ya, karena virus corona lah istilahnya, nggak ada pemasukan, akhirnya tuh dealer main tarik aja. Ya, nggak boleh tarik, suruh jual, nih jual motor lo. Ya, nih gue saksikan di sini dah, nih BPKB-nya begitu. Ntar laku berapa urusan ente, yang penting duit gue sisanya bayar begitu, kan enak begitu. Ini kagak, itu haram hukumnya ya. Maka dari itu perjanjian menghalalkan yang haram. Ada kan dalam hadis perjanjian boleh, yang nggak boleh, yang haram dihalalkan. Itu cara haram dihalalkan gara-gara perjanjian. Secara agama nggak boleh. Ya walaupun itu dunia itu dunia memang begitu. Emang dia pinter. Iya, dia pinter itu. Ya. Maka pedagang pinter di sini. Emang dunia begitu. Main pinter-pinteran. Iya. Maka dia mau ya untung terus, tanda tangan. Tanda tangan udah. Ya kalau di pengadilan kalah. Cuma secara agama itu dia melanggar. Di dalam agama boleh kita bikin syarat berdua asalkan tidak ada pelanggaran. Ya, jangan sampai syarat itu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal begitu. Nggak bisa. Perjanjian harus tetap ngikutin kerangka agama. Baiklah saudara. Ada apa? Jual beli online boleh aja, nanti kita ada bab namanya mesen barang. Ya, mesen barang itu zaman dulu ngomongnya, zaman sekarang online begitu. Kan nanti ada penjelasannya itu. Ya, jadi misalnya HP mereknya Samsung, berapa ininya, semuanya ada penjelasan begitu, seret, ada gambarnya begitu. Jadi itu penjual menjelaskan ciri-cirinya. Boleh, iya. Jadi duitnya duluan emang, gitu memang. Namanya mesen begitu juga mesen. Saya mesen kusen, mesen ini, duit duluan kudunya. Kalau perlu full kasih. Secara agama full kasih. Cuman kan zaman sekarang dikasih full, entar dikabur lagi. Serba salah kan. Agama harus kasih full. Ini mesen kusen, mesen pintu, mesen apa. Nah, harganya 3 juta, sini 3 juta. Ntar tanggal sekian akan selesai, dikirim. Begitu. Emang secara Islam semuanya mesti jujur. Kalau nggak jujur aja oleng udah. Jadi jual beli online nggak apa-apa. Nggak ada semacam ya itu penipuan karena udah jelas. Maka tuh seandainya nggak pas dengan rincian, itu penipuan udah. Ya, jadi merek kayak ini kualitas begini, tahu-tahu yang dikirim jelek. Nah, itu penipuan udah. Ya, emang nggak puas memang kalau online memang. Kadang-kadang nggak puas begitu ya. Tapi boleh hukumnya ya. Baiklah saudara-saudara, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga juga diampuni ibu bapak kita, guru-guru kita, mertua, istri, anak-anak kita yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin min at-ta'un wal waba wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.